Puji Tuhan, haleluya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Selamat pagi sidang jemaat Tuhan. Sebelum kita memulaikan aktivitas kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk mendengarkan firman Tuhan, program renungan pagi kita di GPDI Tiberias Bogor. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak jemaat-jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, untuk sama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Kembali kami memuji dan memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Besar anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Kami sangat bangga punya Tuhan seperti Engkau yang selalu melindungi kami, selalu menjaga kami, dan selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami pada pagi hari ini bisa merasakan Tuhan. Dan kami bisa kembali beraktivitas, dan sebelum kami memulaikan aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam setiap hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Ayub pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-10. Ayub pasal 23, ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-10. Begini firman Tuhan. Sesungguhnya, kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana. Atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara ku cari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihat dia. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Tema renungan pagi kita pada saat ini adalah ketika Tuhan terasa jauh. Tema kita adalah ketika Tuhan terasa jauh. Setiap kita pasti pernah mengalami perasaan bahwa Tuhan itu jauh sekali dalam kehidupan kita. Ini adalah pengalaman yang pasti dirasakan oleh setiap orang Kristen. Ini adalah pengalaman yang pasti dirasakan oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi, bagaimana kita meresponi pengalaman tersebut? Dan apa yang sebenarnya Tuhan inginkan untuk kita pelajari dari pengalaman yang demikian? Meklan pernah berkata begini, "Aku bangun pagi, semua perasaan rohani hilang. Aku berdoa tetapi tidak terjadi apa-apa. Aku mengusir roh jahat, tetapi itu tidak mengubah apapun. Aku meminta teman-teman untuk berdoa dan mengakui setiap dosa dan meminta maaf kepada orang yang aku lukai, tetapi tidak terjadi apa-apa." Rasanya Tuhan jauh sekali. Bahkan ketika kita melihat orang-orang yang mempunyai hubungan intim dengan Tuhan, orang-orang yang kudus di hadapan Tuhan pernah mengalami hal yang demikian. Orang-orang yang dekat dengan Tuhan pun sekalipun pernah mengalami hal yang demikian, Bapak Ibu Saudara. Daud mengalami hal yang sama. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-43, ayatnya yang kedua, kalau saudara melihat di terjemahan Today English Version, dia mengatakan begini, "Mengapa engkau berdiri menjauh dariku? Mengapa engkau bersembunyi ketika aku sangat membutuhkanmu? Mengapa engkau melupakan aku? Mengapa engkau tetap jauh? Mengapa engkau tidak mempedulikan suaraku? Mengapa engkau membuang aku?" Ini yang dirasakan oleh Daud ketika dia merasakan Tuhan itu sangat jauh di dalam kesesakannya. Tuhan itu sangat jauh ketika ia sangat membutuhkannya. Orang sesaleh Ayub pun pernah merasakannya. Pada saat Ayub sedang menderita sakit, harta lenyap, ditinggal istri, anak-anak mati, yang Ayub butuhkan adalah Tuhan mendekat. Ya, yang Ayub butuhkan adalah Tuhan mendekat. Tetapi di dalam seluruh pergumulannya selama 30 pasal, Ayub merasakan kehangatan kehadirat Tuhan, tetapi Tuhan tidak ada. Ya, Tuhan tidak ada. Nah, sekarang kita akan sama-sama belajar beberapa penyebab Tuhan menjauh. Beberapa penyebab Tuhan menjauh. Yang pertama, dosa-dosa kita. Kita harus uji apakah Tuhan menjauh dari kita karena kita tidak diperkenankan
karena dosa-dosa kita, jikalau Tuhan menjauh karena dosa-dosa kita, ingatlah selalu ada pengharapan bagi orang berdosa, namun bertobatlah dan tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Ada pengharapan selalu bagi orang-orang yang berdosa. Jikalau kita memang sedang tidak berdosa, maka kemungkinan yang kedua adalah ujian iman kita. Jikalau kita memang tidak berdosa, maka kemungkinan yang kedua adalah ujian iman kita. Melalui ini Tuhan mengingatkan kepada kita, percaya kepadanya meskipun seolah-olah kita merasa bahwa Tuhan begitu jauh sekali. Tuhan mau menguji kita apakah kita masih percaya, taat, dan beribadah kepada Tuhan di saat kita tidak merasakan apa-apa dalam penyembahan. Bapak Ibu Saudara, terkadang dalam penyembahan kita, terkadang kita tidak merasakan Tuhan. Contohnya, kita berdoa hari ini, Tuhan kayaknya doa dan pujian penyembahan kita itu, Tuhan itu tidak ada. Tapi Tuhan mau melihat apakah apakah Bapak Ibu Saudara mau menyembah Tuhan lagi besoknya? Ketika Anda tidak merasakan hadirat Tuhan, ketika Anda merasakan di dalam doa-doa Anda Tuhan masih belum menjawab, apakah Anda mau terus berdoa dengan Tuhan? Itu yang Tuhan mau. Ujian iman itu yang Tuhan mau. Ketika Anda terus menyembah Tuhan, maka Tuhan itu akan datang dalam pribadi kita. Ya. Dan Tuhan mau menguji bagaimana ketika kita menyembah ketika Tuhan tidak hadir pada saat ini. Apakah kita terus menyembah dengan Tuhan? Apakah kita terus percaya kepada Tuhan? Itu yang Tuhan mau uji di dalam hal ini. Kehidupan rohani kita harus bergantung kepada iman dan pengharapan kepada Tuhan lebih dari segala sesuatu. Kita tidak boleh bergantung hanya dengan perasaan dekat dengan Allah saja. Dalam penyembahan kita, ada kalanya kita tidak merasakan kehadirat Tuhan, kehadirat Allah, dan disitulah Tuhan menguji kesetiaan dan ketaatan kita. Apakah kita masih rindu menyembah Tuhan? Seperti yang saya katakan tadi, ketika dalam pujian penyembahan kita pada saat ini kita masih belum merasakan hadirat Tuhan. Ketika dalam doa-doa kita Tuhan masih belum menjawab doa-doa kita. Apakah besoknya kita masih berharap kepada Tuhan? Apakah besoknya kita masih menyembah Tuhan? Itu yang Tuhan uji. Iman percaya Anda yang Tuhan uji. Ketika Anda tidak merasakan Tuhan hari ini, apakah besoknya Anda mau menyembah dan memuji Tuhan? Itu yang Tuhan mau uji. Ketika kita tidak mau merasakan hadirat Tuhan, ketika kita tidak merasakan hadirat Tuhan, ketika Tuhan masih belum menjawab doa-doa kita, apakah kita masih tetap menyembah Tuhan? Perasaan ketika kita menjauh dari Tuhan, kita harus terus menyembah Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengalami kekeringan rohani seperti ini, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama adalah mengatakan atau bahkan berteriak kepada Tuhan atas seluruh penderitaan kita. Di dalam Ayub, kita akan sama-sama belajar di toko Ayub ini, Bapak Ibu Saudara. Ayub pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-11 berkata begini, oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Tuhan adalah pribadi yang hatinya begitu luas untuk menerima seluruh keluh kesah kita. Selain itu kita ini adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita curhat kepada orang lain karena kita percaya kepada orang tersebut. Kita menyatakan keluh kesah kita kepada orang lain karena kita percaya kepada orang tersebut. Begitu juga dengan Tuhan ketika kita percaya menyampaikan keluh kesah kita kepada Tuhan karena kita percaya kepada Tuhan. Dan salah satunya kita menceritakan apa yang kita rasakan hanya kepada Tuhan. Jangan kepada orang lain dulu, tetapi kepada Tuhan yang terutama. Karena Tuhan tahu segala isi hati kita. Dan hati Tuhan sangat luas untuk menerima seluruh keluh kesah kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Sebenarnya Tuhan itu tidak pernah menjauh dari kita. Tapi kadang kalanya Tuhan itu mau menguji iman kita
Apakah ketika kita tidak merasakan hadirat Tuhan dalam pujian penyembahan kita, apakah kita masih menyembah Tuhan? Apakah kita masih percaya kepadanya? Itu yang Tuhan mau, ketaatan kita, kesetiaan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, demikian firman Tuhan. Mari sama-sama kita belajar. Mari kita sama-sama belajar setia. Mari kita sama-sama percaya bahwa Tuhan ada dalam setiap kehidupan kita. Bukan karena dosa saja yang membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi kadangkala Tuhan menguji iman kepercayaan kita. Amin firman Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan buat setiap firman-Mu yang kami terima pada renungan kami pada saat ini. Di mana Tuhan, ketika kami merasakan Tuhan itu sangat jauh dalam kehidupan kami percaya bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami dan itu adalah pengujian iman kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk tetap ada di dalam Tuhan. Dan sebentar kami akan memulaikan aktivitas kami, Tuhan bersama-sama dengan kami, Tuhan yang selalu menolong kami. Kami percaya bahwa Allah Immanuel yang beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur kami menerima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.